Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Cloud Accounting D menayangkan video singkat dari survei UMKM yang telah kami lakukan. Sebelumnya kami akan memberikan informasi seputar profil dari UMKM ini. Apotik Tali Kasih merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan. Di sini tersedia berbagai jenis obat, mulai dari yang terjual di toko hingga dari resep dokter. Apotik ini berdiri sejak tahun 2016 yang beralamatkan di Jalan Gambirono, Dusun Kerajaan 1, Karangduren, Kecamatan Balung. Pemilik dari apotik ini adalah Bu Wiwi atau Bu Minu. Awalnya pemilik hanya menyewa tempat untuk dijadikan sebagai apotik. Namun setelah berlangsung 2 tahun lamanya, akhirnya pemilik bisa membeli tempat sendiri. Untuk jam operasional dari apotik ini adalah jam 7 pagi hingga jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pencatatan keluar masuknya barang masih menggunakan metode manual. Hal ini dirasa memiliki keuntungan tersendiri bagi pemilik. Salah satunya adalah orang tidak tahu harga obat, sehingga tidak bisa membandingkan produk obat antar apotik, dan juga tahu bahwa barang itu fast moving atau sering terjual. Untuk pendistribusian obat, biasanya distributor seperti Sanbe Pharma dan BSB datang setiap hari, sedangkan yang lain 1-2 minggu sekali ketika diorder oleh pemilik. Dari penjualan obat tersebut, pemilik hanya mengambil laba maksimum sebesar 15% dari setiap jenis obat. Mungkin itu saja profil singkat dari UMKM yang kami survei. Untuk selanjutnya, selamat menonton video kami berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan yang kita operasikan pada software Mayop. Nah, di sini saya menggunakan Mayop versi 23. Nah, yang mana fitur tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik create, kemudian kita next. Nah, di sini kita isikan untuk beberapa yang diminta ya. Di sini diisikan terkait dari nama apotiknya ya, Apotik Tali Kasih. Nah, selanjutnya kita isikan nomor bisnisnya 123 saja. Selanjutnya nama alamatnya diisikan, kemudian next. Nah, di sini diatur tahun berdiri dari perusahaannya itu kapan. Selanjutnya ini awal bulannya ya, diisikan Januari. Selanjutnya next. Nah, di sini berhubung perusahaannya itu merupakan perusahaan farmasi, maka kita cari yang bagian farmasi. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita baik next. Nah, di sini kita bisa ganti filenya. Kita bisa ganti sesuai yang kita inginkan, misal di file dokumen download ya, bisa save. Oh ya, ini sudah ada ya. Oke. Selanjutnya ini kan saya sudah membuat terlebih dahulu ya, jadi kita buka file yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya membuat file yang sudah tertera beberapa bagian akun sehingga lebih memudahkan kita. Oke, selanjutnya ini hal yang pertama kita lakukan adalah kita men-setting terlebih dahulu beberapa akun ya. Nah, di sini account list ya, account list. Nah, di sini kita bisa men-setting nama-nama akun, tiap akunnya dari aset, liabilitas hingga other expense sesuai dengan yang sudah tertera pada laporan keuangan dari UMKM-nya. Nah, selanjutnya setelah kita setting, kita buka bagian setup, kita setting bagian ini account and banking, kemudian juga bagian yang ini sales account, kita sesuaikan, ini sudah sesuai ya teman-teman. Selanjutnya kita setting juga yang bagian ini ya, bagian purchase. Nah, setelah semua terisi, jangan lupa untuk mengisikan kode pajaknya. Nah, di sini saya menggunakan kode pajak dari PPN.
yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ini, kita isikan bagian ini ya, bagian saldo awal dari kas-kasnya. Setelah diisikan, kemudian juga kita jangan lupa untuk mengisikan bagian yang customer balance-nya. Ini kita kalau mau mengisi di bagian sini. Kemudian kalau misalnya kita mau isi bagian yang supplier, kita juga masuk pada bagian sini ya. Nah, selanjutnya setelah semua terisi, jangan lupa untuk mengisi bagian persediaannya. Nah, bagian persediaan itu bisa kita isikan di bagian ini ya. Nah, selanjutnya persediaannya itu akan muncul di bagian ini, saldo awalnya. Kemudian kita masuk pada transaksi yang pertama ya. Nah, setelah semua terisi, kita masuk pada transaksi yang pertama di bulan Februari, di bulan yang kedua, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Februari pembeli menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta di Bank BRI. Nah, di Bank BRI berarti kita masuk yang pertama, kemudian dapat jurnal RU yaitu kalau sudah gitu-nya. Yang transaksi yang kedua itu pada tanggal 1 Bambang membeli alat Panadol dan obat Panadol dan amoxicillin masing-masing 10 tablet dengan syarat 2/10 N30. Berarti di sini kita masuk pada penjualan, kita masuk pada enter sales. Nah, di sini berhubung saya sudah membuatnya juga, kita masuk pada transaksi jurnalnya. Kita lihat pada tanggal 1 yaitu pembelian Bambang, dilakukan oleh Bambang. Ini kita masukkan apa yang di sini. Setelah itu kita record costnya untuk transaksi-transaksi berikutnya. Itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian Mayop mengenai transaksi yang telah terjadi selama 1 bulan di Apotek Tali Kasih. Nah, di sini sebelumnya saya sebenarnya sudah melakukan penginputan ya untuk transaksinya. Ya, ini ada di sini di jurnal. Di sini udah. Ini saya lakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2016. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkannya gitu ya. Nah, yang pertama mungkin untuk jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum kita masuk ke bagian akun, habis itu kita masuk ke record journal entry. Nah, di sini. Nah, di sini kita untuk general jurnal ini auto ya. Jadi sesuai urutan ketika kita masukkan untuk pertama kali, jadi munculnya akan ini yang angka 1. Nah, harus kita masukkan tanggal, kita masukkan memo. Nah, ini mungkin untuk contohnya kita untuk jurnal umum kita ambil di transaksi jurnal yang tanggal 2, ini membeli peralatan. Nah, seperti contoh, seperti yang ini tadi ya. Ini memberi peralatan secara kas seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai pembelian. Baik, untuk pembelian kita masuk ke purchase. Nah, habis itu kita masuk ke enter purchase. Nah, habis itu tampilannya kan seperti ini. Kita klik suppliernya siapa aja gitu, misal PT Dexa. Ini akan muncul ini kan karena ini dikirim ke kita, jadi ini akan masuk alamat kita. Terus untuk purchase ini juga akan terisi secara otomatis sesuai dengan urutannya. Habis itu kita masukkan date atau tanggal. Di situ kita isikan apa yang mau kita beli gitu ya. Di sini bill ini berapa gitu ya. Misal 7, misal 4. Di situ kita masukkan item numbernya, kita enter, maka akan muncul misal kita mau beli Panadol kepada PT Dexa. Di situ, nah ini akan
muncul harganya. Kita melakukan pembelian secara, nah ketika kita mau melakukan pembelian secara kredit, nanti kita masukkan term ya. Biasanya kan kalau pembelian kredit ada termnya, kita masukkan. Nah ini kita masukkan in a given of days. Misal kita ini ini untuk harinya ya, ini 10 hari untuk diskonnya. Terus ini untuk waktu kreditnya misal 30, biasanya kan N 2 per 10 N 30. Nah ini misal 2% kayak gitu. Nanti ini maka muncul seperti ini. Habis itu ini untuk kredit ya, ini bisa langsung di record misal kalau kredit. Nah ketika mungkin pembeliannya secara tunai, maka di pay today ini silahkan diisi sesuai dengan total amount seperti itu. Setelah itu kita record. Mungkin contohnya tidak saja. Contohnya yang sudah saya lakukan penginputan yakni di tanggal 4. Nah ini purchase Dexa. Nah seperti ini membeli 8 amoxicillin kepada PT Dexa. Nah ini tampilan ketika sudah dibayarkan gitu ya. Sebelum itu ketika kita mungkin ya ketika pembelian kredit terus kita mau melakukan pembayaran mengenai dari transaksi kredit tadi, kita masuk ke purchase, habis itu ke pay bills. Nah di sini tampilannya kita nanti akan masukkan misal PT Dexa. Situ kita, nah di sini nanti akan muncul utang kita gitu ya, utang kita berapa seperti itu. Date-nya juga diisi seperti itu. Mungkin selanjutnya kita masuk ke penjualan. Nah penjualan kita masuk ke sales. Terus itu kita masuk ke enter sales. Nah tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan customer kita misal Bambang. Situ kita masukkan tanggalnya. Nah ini juga sama ya, in a given of days kita isikan berapanya, sesuaikan dengan yang ada di soal, maksudnya yang ada di transaksinya. Jika ini yaitu tadi lah, situ kita masukkan ini untuk berapa, ini untuk itemnya apa saja, terus ini untuk harganya nanti akan terisi. Nah sama sih ya, ketika ini penjualan tunai maka pay today-nya ini segera diisi sesuai dengan total amount. Ketika penjualan kredit jadi ya yes, langsung saja gitu ya, langsung di record seperti itu. Mungkin untuk contohnya ya ini ada di penjualan tanggal 7 dan transaksi jurnal di tanggal 7. Nah di sini ada Andi. Nah di sini akan muncul Andi. Nah ini story-nya ya. Jadi di sini misal ada diskon, dia cantumkan di diskon. Itu tadi ketika ini penjualan tunai maka langsung kan update ini pay today gitu ya. Ini nggak muncul sih. Dan juga langsung di record saja ketika udah. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dibahas oleh rekan saya tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Februari tahun 2016 di UMKM yang kami pilih. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara membuat jurnal penyesuaian dari transaksi-transaksi di UMKM ini. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian, yang pertama kita pilih account, lalu kita klik record journal entry. Di sini ada tampilan tanggal, bisa kita isi, lalu memo, dan juga akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk melihat hasil dari jurnal penyesuaiannya, kita bisa pilih bagian akun lagi, kita klik transaction journal. Ini tanggalnya 1 Januari 2016, kita pilih all,
Lalu kita pilih pada jurnal penyesuaian, kita double klik. Nah, di sini tanggalnya yaitu 8 Februari 2016, memonya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada akun-akun yang pada jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang pertama pada UMKM ini yaitu penyesuaian untuk bunga. Nah, penyesuaian untuk bunga ini akunnya yaitu beban bunga pada utang bunga yaitu sebesar 500.000. Karena di sini terdapat transaksi yaitu UMKM ini meminjam uang di bank sebesar 50 juta sebagai tambahan modal dengan bunga 12% per tahun. Maka dari itu hasilnya beban bunga pada utang bunganya itu sebesar 500.000. Nah, untuk penyesuaian yang kedua yaitu perlengkapan yang tersisa sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, dengan hasilnya 500.000 rupiah. Kenapa 500.000 rupiah? Karena perlengkapan awalnya itu 6.500.000, sedangkan perlengkapan yang tersisa sebesar 6 juta. Maka dari itu perlengkapan yang dipakai pada bulan Februari yaitu sebesar 500.000 rupiah. Untuk penyesuaian yang ketiga yaitu penyusutan untuk peralatan dan kendaraan. Untuk penyusutan pada peralatan ini menggunakan metode garis lurus. Nah, peralatan mempunyai masa manfaat yaitu selama 10 tahun. Kita bisa membuat akunnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Setelah kami hitung yaitu hasilnya sebesar 208.333 rupiah. Untuk penyusutan kendaraan yaitu sama menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat yaitu selama 15 tahun. Dari itu akunnya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan yaitu setelah kami hitung sebesar 833.333 rupiah. Untuk penyesuaian yang terakhir yaitu penyesuaian untuk sewa selama 1 bulan. Nah, di sini terdapat satu transaksi pada UMKM ini yaitu membayar sewa toko sebesar 5.400.000 untuk 1 tahun. Maka dari itu akun yang kami gunakan yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka yaitu setelah kami hitung sebesar 450.000 rupiah. Nah, setelah selesai kita melakukan jurnal penyesuaian, kita klik OK. Nah, di sini saya akan membahas laporan yang kita tampilkan pada UMKM ini. Di sini saya mengambil satu sampel laporan saja yaitu misalnya income statement atau laporan laba rugi. Di sini kita double klik untuk income statementnya. Lalu untuk bulannya yaitu tanggal 1 Februari 2016. Lalu kita klik display. Nah, di sini muncul tampilan income statement atau laporan laba rugi pada bulan Februari tahun 2016. Nah, di sini tertera bahwa pendapatan bersihnya atau penjualan bersihnya itu sebesar 692.928 rupiah. Sedangkan total bebannya yaitu sebesar 3.026.666 rupiah. Sehingga UMKM ini mengalami kerugian yaitu sebesar 2.333.737 rupiah. Sebelum kita tutup presentasi kita pada kali ini, ada sedikit pantun dari kita. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Kesalahan kata ataupun kalimat dalam presentasi kita. karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah semata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.